Oh, sawah, jangan dibanting. Motor siapa tuh? Tahu dia tuh. Adem. Perawatannya apa? Daki ya, Sin. Mungkin terkait SPKL sendiri ngapain Sesuai yang saya upload di pemilik account Vina Tran. Jadi semuanya diterima. Ya. Jadi hari ini saya datang ke saudara untuk melaporkan pemilik akun, ya, pemilik akun Vina Tran. Ya. Kita sudah tahu bersama beberapa hari ini bahwa di akun tersebut telah memposting dan transmisikan satu informasi yang tidak benar, ya, mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, bohongan, ya, bullying kepada anak di bawah umur. Jadi sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Robert Onsu kepada pemilik akun itu untuk minta maaf, untuk menghapus, untuk secara gentleman mengakui kesalahannya. Tapi yang dilakukan malah menambah postingan, ya, menambah postingan. Nah, jadi ini kan sepertinya dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah, tidak ada kesadaran, sehingga akhirnya Ruben sampai pada satu keputusan untuk melakukan upaya hukum. Ya, hari ini laporan kita sudah diterima. Ya, prosesnya pasti melalui tahap gelar perkara dulu untuk melihat apakah ada unsur, melihat bukti permulaan yang cukup, dan ternyata semua yang kita lakukan, yang kita bawa hari ini sudah dapat diterima, diberikan rekomendasi oleh Bit Cyber, ya, dan kemudian kita bisa buat laporan hari ini. Nah, jadi ini bukti laporannya, rekan-rekan semuanya. Ya bang, lanjut dulu bang. Nomor LP-nya bang, boleh bang? Ya bang, nomor LP-nya bang. LP-nya nomor STTLP /B/5364/7 tertanggal hari ini Polda Metro Jaya. Ya. Pasalnya sendiri bang? Nah, jadi ini ada pasal berlapis, ya. Jadi ada 310, 311 bagaimana diatur oleh Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pencemaran nama baik dan juga fitnah, ya, karena ada pencemaran dan isinya adalah fitnah. Lalu kita kaitkan dengan pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik (ITE), ya, karena memang cara dia untuk menyebarkan fitnah dan kebohongan itu melalui media sosial, ya. Maka kita kawinkan juga dengan pasal 27 junto pasal 45, ya, junto pasal 32. Ya, jadi pasal 32 ini pasal yang paling berat. Ayat 1 itu ancamannya 8 tahun. Ya, karena ini berkaitan dengan orang yang mengubah, menambahi, mengurangi satu informasi atau data. Jadi kan dalam postingan itu kan ada rekayasa, ya, terhadap gambar yang diambil, foto kerja Ruben yang diambil. Jadi ini merupakan tindakan yang merubah, mengurangi, menambah satu data dan kemudian mentransmisikannya ulang, ya, seperti apa yang dilakukannya. Ini ancamannya 8 tahun penjara. Jadi nggak main-main. Karena pasal 27, pasal 40, 45 itu 3 tahun, ya, 3 tahun. Tapi ini 8 tahun penjara. Kita lapis lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 junto pasal 15A dan kemudian pasal 76C junto pasal 80. Ini ancamannya adalah 3 tahun. Karena apapun juga yang dia bully ini adalah anak yang masih di bawah umur. Jadi pasalnya sangat banyak sekali, ya. Ada pasal 310, 311 KUH pidana. Jadi ada 3 undang-undang nih KUH pidana, ya. Ada pasal 27 junto pasal 45 junto pasal 32 Undang-Undang ITE, ancaman tertinggi 8 tahun. Kemudian dijungkiskan lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi artinya ini adalah kejahatan yang serius. Jadi kami sudah serahkan semua bukti kepada pihak kepolisian di cyber. Kami berharap bahwa perkara ini cepat ditangani, pelaku cepat untuk ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keberadaan pelaku sudah diketahui bang? Artinya dari IP address-nya di cyber kami yakin pasti akan sudah bisa melacaknya, dan kami juga dengan timnya Ruben Onsu sudah juga memberikan bantuan informasi sebatas apa yang kami dapatkan. Tapi pasti pihak kepolisian dalam hal ini cyber Polda Metro Jaya pasti sudah lebih canggih dalam melakukan hal tersebut, ya. Artinya
Ini juga peringatan kepada orang-orang yang masih gatal tangannya untuk mencari otoritas dengan melakukan hal-hal yang melawan hukum. Hari ini kita sudah punya satu unit khusus. Ya dulu kan cyber itu di bawah Krimsus ya, tapi sekarang dia sudah berdiri sendiri secara mandiri, jadi cyber. Ya jadi ini menunjukkan bahwa ada sikap keseriusan dari pihak kepolisian untuk memberantas kejahatan-kejahatan cyber. Saya kira seperti itu. Oh, Ya. ini kan Ruben sendiri mengenal nggak? anak sendiri kok. Posting di feed kalau bahwasannya ingin bertemu langsung saat itu sebelum laporan. Mungkin tidak ada titik temu atau tidak ada itikat baik mungkin. Dari dia nggak ada etikat baik itu kan, kalau dia sengaja dia capture lagi terus dia posting lagi terus ya buat saya ya udah ya udah cukup gitu. Kok ini kan soal dari kok sempat ada komunikasi atau bagaimana kok? Nggak ada, gimana dulu bisa menghubungi setan kan nggak bisa kan, ya kan ada caranya lain dia memang dia punya. Jadi kalau yang dibilang ini ada dia anak di bawah umur enggak, anak di bawah enggak belum Diduga ibu-ibu ya Kak? apa bukan diduga ibu-ibu udah bukan diduga lagi Kok tapi ibu-ibu. ini kan Ruben. terkait anak sendiri tahu nggak sih kok permasalahan ini? Ya insya Allah mudah-mudahan dia nggak baca-baca lagi. Cara melindungi seperti apa? Mungkin sudah lumayan besar juga. Dan bisa membaca juga ya, udah Membatasi bersosmed. main sosmed apa gimana Kak? Tentunya dia punya banyak kegiatan. Setelah dia pulang sekolah dia punya banyak kegiatan dan pegang handphone tuh dia sebentar doang. Nah biasanya kalau pegang handphone tuh lebih ke gambar-gambar. Jadi dia kalau buka handphone langsung buat tulis-tulis gitu ya. Jadi dia nggak yang scroll. Nah ya mudah-mudahan kan kalau kita tetap menjaga aja gitu. Jadi kalau buat saya di sini sangat amat kecewa karena ini ada anak di dalamnya. Ya, apalagi dia crop, dia sengaja dengan ngeditnya. Wah itu udah buat saya ketika saya udah tegur pun dia malah makin sengaja terus kan nantangin setiap orang yang memperingati gitu. Jadi ya saya nggak mau sebenarnya kayak gini-gini, tapi ini udah cara yang menurut saya ya saya ngikutin regulasi yang benar